Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Mari kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa-siswi SMP kelas 8. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ani Asmawati, sebagai pengajar di SMPN 1 Jawilan. Sebelum pelajaran dilanjutkan, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Materi kita kali ini ada di bab 1, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung mundur dari sekarang, sudah sekitar 3.200 tahun yang lalu. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat berbahasa Ibrani. Inilah ayat Al-Quran tentang kitab Taurat, yakni surat Al-Mu'minun ayat 49. Mari kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, sudah sekitar 3.000 tahun yang lalu. Kitab Zabur diperuntukkan untuk pedoman bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Zabur turun di daerah Yerusalem dan berbahasa Kipti. Inilah ayat Al-Quran tentang kitab Zabur, yakni surat Al-Isra ayat 55. Mari kita baca kembali secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard.
Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Yang berikutnya yaitu kitab Injil, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Sudah sekitar 2000 tahun yang lalu. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem dan diperuntukkan bagi kaum Nasrani. Kitab Injil awalnya berbahasa Suryani. Inilah ayat Al-Quran yang menyatakan keberadaan kitab Injil ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ada di dalam surat Maryam ayat ke-30. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Jadi sudah sekitar 1300 tahun lebih ya yang lalu Al-Quran diturunkan. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir pula, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-3. Mari kita baca kembali secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Anak-anakku sekalian, inilah pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, tentang akidah atau keyakinan, yakni tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini malaikat-malaikat Allah, dan lain sebagainya. Kandungan yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, kandungan Al-Quran yaitu tentang ibadah, berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kandungan yang keempat yakni tentang muamalah, berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia,
Contohnya tentang tata cara jual meminjam, menggadai, pernikahan, dan lain sebagainya, ada tuntunannya dalam Al-Quran. Yang kelima, kandungan Al-Quran, yaitu terkait tarikh atau sejarah. Sejarah atau kisah orang-orang dan umat terdahulu ada di dalam Al-Quran. Kisah yang baik untuk dicontoh, kisah yang jelek untuk dihindari tentunya ya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberi petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih menentukan kebenaran. Yang ketiga, hikmahnya yaitu manusia dapat mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberi informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang kelima, manusia beriman dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, mengajarkan sikap toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain. Yang kedelapan, hati manusia menjadi lebih tentram. 9, meningkatkan kesabaran terhadap apapun yang menimpa dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Mudah-mudahan juga dapat dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.